Satu tabrakan mobil yang sangat mengerikan, seolah telah menghancurkan seluruh hidupnya dalam sekejap mata. Hujan deras turun membasahi jalanan aspal yang dingin, menyamarkan darah segar yang mengalir dari tubuh seorang pemuda malang yang tak berdaya. Tidak ada satupun orang yang menyadari bahwa tragedi berdarah di malam badai yang sunyi itu bukanlah sebuah akhir dari segalanya. Justru, kecelakaan nahas ini dan tetesan darah yang mengalir akan segera menjadi kunci utama yang menyingkap sebuah rahasia besar bernilai triliunan rupiah. Takdir sedang merajut kembali benang merah yang telah terputus secara tragis selama 20 tahun lamanya. Selama lebih dari 2 dekade, pemuda bernama Lin Chen ini harus bertahan hidup menelan pahitnya dunia sendirian. Tumbuh sebagai anak yatim piatu yang tidak pernah mengetahui siapa orang tua kandungnya, ia terpaksa bekerja banting tulang dari pagi hingga larut malam hanya untuk menyambung nyawa. Ia telah merasakan segala bentuk penghinaan dan penderitaan dari orang-orang di sekitarnya. Namun, di balik penampilannya yang sederhana dan nasibnya yang selalu diinjak-injak, mengalir sebuah garis keturunan bangsawan yang paling berkuasa di seluruh negeri. Sebuah fakta yang bahkan dirinya sendiri tidak pernah berani untuk memimpikannya. Di sudut kota yang lain, berdiri tegak penguasa tertinggi dari konglomerasi bisnis terbesar, Tuan Besar Lin. Meskipun ia memiliki segalanya, mulai dari kekayaan yang tidak akan habis dalam 7 turunan, kekuasaan absolut yang mampu menggoncang perekonomian negara, hingga ribuan bawahan yang tunduk padanya, hidupnya hanyalah sebuah cangkang kosong yang sunyi. Ia rela menukar seluruh triliunan rupiah hartanya hanya untuk satu hal, yaitu menemukan kembali putra kandungnya yang hilang, diculik dalam sebuah badai malam 20 tahun silam. Luka di hatinya tidak pernah mengering, meski puluhan tahun telah berlalu. Kembali ke momen sebelum tragedi itu terjadi, Lin Chen sebenarnya baru saja menyelesaikan pekerjaan kasarnya dan berniat pulang untuk beristirahat. Namun, nasib berkata lain ketika matanya menangkap sosok seorang anak kecil yang berdiri membeku di tengah jalan saat sebuah truk besar kehilangan kendali. Tanpa berpikir panjang dan tanpa memedulikan nyawanya sendiri, Lin Chen melemparkan tubuhnya untuk menyelamatkan anak yang tidak dikenalnya itu. Sebuah pengorbanan tanpa pamrih yang menghancurkan tubuhnya. Namun, tindakan pahlawan inilah yang pada akhirnya memicu roda takdir untuk berputar, menyatukan kepingan masa lalunya. Suara sirena ambulans membelah malam yang mencekam, membawa tubuh Lin Chen yang sudah berada di ambang kematian ke salah satu rumah sakit swasta paling elit di kota tersebut. Para dokter dan perawat berlarian dengan wajah panik, mendorong Brangkar melewati koridor rumah sakit yang dingin. Darah terus menetes dari tubuhnya, menandakan waktu yang semakin menipis. Dalam kondisi kritis yang penuh keputusasaan ini, para tenaga medis berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan nyawa pemuda miskin tersebut, tanpa menyadari bahwa mereka sedang merawat calon pewaris tunggal dari rumah sakit tempat mereka bekerja. Di dalam ruang operasi yang dingin, situasi berubah dari buruk menjadi mimpi buruk yang sesungguhnya. Ketika dokter bedah berhasil menghentikan pendarahan luar, mereka dihadapkan pada fakta medis yang sangat mengejutkan. Lin Chen kehilangan terlalu banyak darah dan membutuhkan transfusi segera. Namun, golongan darah yang mengalir di nadinya adalah varian mutasi yang sangat langka. Sebuah tipe darah emas yang hanya dimiliki oleh 1 dari jutaan orang di dunia. Bank darah rumah sakit tidak memiliki 1 tetes pun stok untuk golongan darah tersebut. Nyawa pemuda itu kini hanya menghitung detik sebelum semuanya terlambat. Secara kebetulan yang seolah telah diatur oleh campur tangan langit, Tuan Besar Lin sedang berada di sayap VIP rumah sakit yang sama untuk kunjungan rutin Dewan Direksi.
Sebagai pemilik mayoritas saham rumah sakit elit ini, kedatangannya selalu diiringi oleh barisan pengawal dan direktur rumah sakit yang menunduk hormat. Pria tua yang sangat berkuasa itu berjalan menyusuri lorong marmer yang dingin dengan langkah berat, membawa kehampaan yang selalu bersarang di hatinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa hanya beberapa lantai di bawahnya, darah dagingnya sendiri sedang meregang nyawa menanti keajaiban. Tiba-tiba, suara dengungan tajam dari sistem pengeras suara memecah kesunyian malam di seluruh penjuru rumah sakit elit tersebut. Direktur medis telah mengambil keputusan putus asa dengan menyiarkan pengumuman darurat tingkat tertinggi ke setiap lantai, memohon siapa saja yang memiliki golongan darah emas mutasi langka untuk segera datang ke ruang operasi. Pengumuman tersebut bergema berulang kali, suaranya dipenuhi dengan kepanikan dan urgensi yang luar biasa, menyiratkan bahwa nyawa seorang pasien muda akan segera melayang jika tidak ada keajaiban yang datang dalam waktu 10 menit ke depan. Langkah kaki Tuan Besar Lin terhenti seketika saat pengumuman darurat itu memasuki telinganya. Golongan darah emas yang disebutkan oleh penyiar itu adalah golongan darah yang sama persis dengan miliknya. Sebuah mutasi genetik keluarga Lin yang sangat langka. Selama puluhan tahun berkuasa, ia terkenal sebagai sosok yang dingin dan tidak pernah ikut campur dalam urusan orang asing. Namun malam ini, ada sebuah getaran aneh yang sangat kuat memukul rongga dadanya. Entah mengapa, hatinya terasa sakit dan nalurinya meronta, memaksanya untuk turun tangan menyelamatkan nyawa pasien yang sama sekali tidak dikenalnya itu. Mengabaikan protes keras dari para asisten pribadi dan pengawalnya yang khawatir akan kondisi kesehatannya, Tuan Besar Lin melangkah masuk ke ruang donor darah dengan otoritas mutlak yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Sang konglomerat melepaskan jas mahalnya, menggulung lengan kemejanya, dan membiarkan jarum perawat menembus kulitnya. Para staf medis menahan napas mereka karena gugup, tidak percaya bahwa tokoh paling berpengaruh di negara ini rela memberikan darahnya secara langsung demi seorang pemuda miskin tak dikenal. Namun bagi Tuan Besar Lin, ia hanya mengikuti panggilan jiwa yang misterius. Tetes demi tetes darah merah pekat yang membawa warisan genetik paling dihormati itu mengalir melalui selang transparan, berpindah dari tubuh sang miliarder menuju pembuluh darah pemuda miskin yang terbaring sekarat. Seolah-olah alam semesta sedang melakukan sebuah ritual suci untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Aliran darah itu bukan hanya sekadar tindakan medis yang memompa kembali kehidupan ke wajah pucat Lin Chen, melainkan sebuah reuni biologis tanpa suara antara seorang ayah yang hancur karena kehilangan dan seorang putra yang menderita karena dibuang. Ikatan darah yang tak terbantahkan kini mulai menyatu kembali. Sementara keajaiban medis mulai membawa kembali detak jantung Lin Chen ke ritme yang normal, seorang perawat senior bertugas membersihkan sisa-sisa darah yang mengaring di tubuh sang pemuda. Ketika gunting medis membelah sisa kemeja lusuh tersebut dan kain kasa mengusap bagian bahu kirinya, perawat itu terpaku di tempatnya seolah disambar petir. Di balik lapisan kotoran dan darah, tercetak jelas sebuah tanda lahir kemerahan yang memiliki bentuk menyerupai bulan sabit. Nafas perawat itu tercekat, menyadari bahwa apa yang baru saja ia lihat bukanlah sekadar tanda lahir biasa. Seluruh staf elit di rumah sakit itu mengetahui dengan sangat jelas sebuah rahasia umum yang melegenda. Bahwa alasan utama mengapa Tuan Besar Lin mendanai dan menguasai ratusan rumah sakit di seluruh negeri selama puluhan tahun adalah demi mencari seorang anak laki-laki yang memiliki tanda lahir bulan sabit merah di bahu kirinya. Perawat yang gemetar itu segera menarik lengan dokter bedah utama dan menunjuk ke arah tanda di tubuh Lin Chen. Sang dokter bedah senior merasakan lututnya lemas, menyadari bahwa pemuda gembel yang baru saja mereka selamatkan adalah pangeran mahkota yang selama ini dicari. Tanpa membuang waktu sedetik pun, dokter bedah utama itu berlari keluar dari ruang operasi, mengabaikan semua protokol sterilisasi, langsung menuju ruang tunggu VIP, tempat Tuan Besar Lin beristirahat usai mendonorkan darahnya.
Dengan napas terengah-rengah dan suara bergetar, sang dokter menyampaikan apa yang baru saja mereka temukan di bahu pemuda malang tersebut. Dunia sang miliarder seolah berhenti berputar. Tongkat ukir emas kebanggaannya terlepas dari genggamannya dan jatuh menghantam lantai marmer. Kabar itu menghantam dadanya jauh lebih keras daripada badai manapun yang pernah ia lewati. Mengabaikan rasa pusing pasca donor darah dan membuang seluruh wibawanya yang selama ini ditakuti, Tuan Besar Lin berlari bagaikan orang gila menerobos bangsal perawatan intensif. Para pengawal pribadi dan perawat yang mencoba memakaikan pakaian steril kepadanya ditepis dengan kasar. Tidak ada satu kekuatan pun di muka bumi ini yang mampu menahan langkahnya saat ini. Jantungnya berdebar sangat kencang, menabrak tulang rusuknya seolah ingin melompat keluar. Di dalam pikirannya hanya ada satu tujuan. Ia harus melihat dengan kedua mata kepalanya sendiri kebenaran yang selama ini menghantui mimpi-mimpinya. Langkah pria tua itu melambat ketika ia berdiri di samping rancang medis. Tangan kekarnya yang terbiasa menandatangani kontrak bernilai triliunan rupiah, kini gemetar hebat saat ia perlahan menyentuh udara di atas bahu pemuda yang sedang tak sadarkan diri itu. Matanya terkunci pada tanda lahir bulan sabit merah yang sangat familiar. Tanda yang sama persis dengan yang ia cium setiap malam 20 tahun lalu. Pertahanan emosional sang penguasa dunia bisnis hancur lebur seketika. Air mata panas mengalir deras membasahi pipinya yang berkarut. Sebuah pemandangan yang tidak pernah disaksikan oleh siapapun. Ingatan kelam yang selalu ia kubur dalam-dalam, kini meledak keluar layaknya bendungan yang pecah. Kenangan pada malam badai 2 dekade silam berputar kembali di benaknya dengan sangat jelas. Malam di mana putra pewaris tunggalnya diculik oleh musuh bisnisnya dan hilang ditelan kegelapan badai tanpa meninggalkan jejak apapun, selain keputusasaan. Ia telah mengerahkan ribuan orang, membalikan setiap jengkal kota, dan menghabiskan separuh kekayaannya selama puluhan tahun. Namun hasilnya selalu nihil. Dan kini, anak itu dikembalikan kepadanya dalam kondisi hancur berlumuran darah karena kerasnya dunia. Menyeka air matanya, aura kesedihan di wajah Tuan Besar Lin seketika berubah menjadi ketegasan absolut seorang tiran yang memerintahkan kerajaan bisnis. Dengan suara rendah yang menggetarkan lorong rumah sakit, ia memerintahkan asisten pribadinya untuk memblokir seluruh akses lantai tersebut dari dunia luar dan membawa ahli genetika terbaik malam itu juga. Ia menuntut tes DNA darurat dilakukan dengan tingkat prioritas tertinggi, menjanjikan kehancuran bagi siapapun yang berani membocorkan informasi ini. Seluruh jaringan kerajaannya dihentikan sejenak hanya demi menunggu 1 lembar kertas hasil tes. 3 jam masa penantian itu terasa jauh lebih menyiksa daripada 20 tahun masa pencariannya. Tuan Besar Lin duduk di atas sofa mewah dengan tubuh kaku, menolak semua tawaran makanan dan minuman. Pria yang selama ini menganggap dirinya sebagai dewa di dunia bisnis, yang tidak pernah percaya pada takdir atau campur tangan langit, kini hanya bisa menundukkan kepalanya dalam diam. Di dalam lubuk hatinya yang terdalam, ia memanjatkan doa kepada entitas apapun yang bersedia mendengarnya, memohon agar harapan yang baru saja menyala ini tidak dipadamkan kembali menjadi ilusi yang kejam. Pintu ruang tunggu terbuka dengan suara pelan saat direktur medis masuk membawa sebuah map dokumen yang tersegel rapat. Udara di dalam ruangan itu terasa berhenti mengalir ketika dokumen tersebut diserahkan ke tangan Tuan Besar Lin yang gemetar. Dengan napas tertahan, ia membuka halaman terakhir dari laporan genetika tersebut. Angka 99,99% kecocokan tercatat tebal di sana. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebohongan. Kertas itu adalah bukti nyata bahwa pangeran yang hilang telah benar-benar kembali ke pangkuan kerajaan. Di ruangan tertutup itu, tembok pertahanan sang miliarder hancur seutuhnya.
Konglomerat kejam yang mampu membuat musuh-musuhnya bunuh diri hanya dengan satu jentikan jari itu, kini menjatuhkan kedua lututnya ke lantai dingin di samping rancang pasien. Ia menggenggam erat tangan pemuda yang penuh dengan kapalan kasar akibat kerja keras, menangis melolong melepaskan rasa bersalah yang telah menggerogoti jiwanya selama 2 dekade. Ia meratapi nasib buruk yang harus ditanggung putranya, berjanji di atas nyawanya sendiri bahwa mulai detik ini, tidak akan ada satu orang pun yang berani menyakiti anaknya lagi. Perlahan, efek obat bius memudar seiring dengan sinar mentari pagi yang menembus tirai kamar rumah sakit. Lin Chen membuka matanya yang berat, merasakan kebingungan yang luar biasa saat pandangannya yang buram menangkap sosok seorang pria paruh baya berjas mewah sedang menggenggam tangannya dengan erat. Pemuda miskin itu tidak mengerti mengapa tokoh paling berkuasa yang sering ia lihat di televisi kini duduk di sampingnya dengan wajah dibanjiri air mata dan tatapan penuh cinta. Ia belum menyadari bahwa momen terbangunnya ini adalah titik balik di mana takdirnya berubah 180 derajat. Mulai dari malam tragis yang dipenuhi darah itu, kehidupan sang pemuda sebatang kara yang selalu dihina dan diinjak-injak telah mati bersama dengan kecelakaan tersebut. Sebagai gantinya, lahirlah Lin Chen yang baru, pewaris tunggal tahta konglomerasi bernilai triliunan rupiah yang memiliki kekuasaan tanpa batas. Segala penderitaan, kelaparan, dan penghinaan di masa lalu kini terbayar lunas dengan kembalinya ia ke tempat yang seharusnya. Dengan dukungan penuh dari sang ayah yang rela melakukan apa saja untuknya, dunia kini berada di bawah kakinya, siap menyambut penguasa masa depan yang baru.